Oke, jadi hari ini posisi pulang kampung tuh, lihat Bang Budi kita. Halo guys, sekarang Budi pindah profesi jadi tukang angkut barang. Mantap dah tuh bawaan Bang Budi kita tuh. Oh, Bang Budi kita sekarang udah jadi bukan tukang sapi, jual sayur keliling. Tuh buat Bang tahu tuh komen tuh Bang Budi kita tuh. Kalau Budi sampai ke Kalang nih, berarti cocok dah jadi pengantar barang. Nah, ada pesan-pesan dah ya? Mak itu sih. Oke, buat teman-teman yang subscribernya Dato, jangan lupa dukung terus channel Budi The Vlog supaya Budi The Vlog nih sukses lah kayak seperti Dato. Nah, adalah cucu-cucu turun jadi YouTuber kan. Amin. Tuh, lihat Bang Budi kita. Keren. Mantap amin ya. Ini sumpah pertama kali Budi bawa orang nih. Nah, jadi orang yang paling ganteng sedunia. Menurut kawan nih, cocok nak Budi jadi kenalan tadi. Kalau terlalu ganteng lah itu lah. Kalau Dato sih cocok. Inilah dia. Pasti emak nih. Ah, dadah. Inilah kalau acara pulang kampung ya seperti ini. Nah, Titi. Oke. Ya, lanjut. Oke, buat sahabat-sahabat Ismail Dadang Ismail di mana saja berada tanpa terkecuali, kebetulan di sini saya sudah selesai menggarap atau memodifikasi di bagian power yang bertipe kelas D. Jadi di sini power ini bukan saya merakit baru. Cuman di sini untuk power ini ada kekurangan dan ada kelebihan untuk rakitan para senior kita yang sesudahnya. Jadi kali ini saya rubah. Jadi di sini menggunakan SMPS dengan merek for audio sound system and STR Electronic. Tuh, seperti itu. Jadi di sini untuk di bagian regulator menggunakan elko-nya 470 mikro dan untuk polnya 450. Sedangkan untuk di bagian outputnya itu menggunakan 100 volt dengan kapasitas mikro 470. Jadi seperti ini. Jadi di sini sudah lengkap. Jadi untuk ini untuk di bagian dioda, ini untuk di bagian MOSFET-nya, ini untuk di bagian MOSFET utama di sini. Jadi di sini ada beberapa tingkat. Jadi ya cukup lumayan juga untuk menyerpis barang-barang seperti ini. Walaupun datangnya bukan dalam keadaan bermasalah, tapi ada sedikit kekurangan untuk power-power yang menggunakan SMPS. Jadi ada sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, bagus mana untuk SMPS dengan dibandingkan trapo? Jadi untuk kedua-duanya itu ada nilai min dan plusnya. SMPS juga punya kelemahan, untuk di bagian trapo juga punya kelemahan. Jadi SMPS kalau kita dapat beli SMPS yang benar-benar berkualitas baik, pasti juga hasilnya juga sangat mantap sekali. Trapo juga demikian, kalau kita beli yang berkualitas bagus juga menghasilkan tenaga yang sangat kuat sekali. Tapi kalau semuanya kita salah beli, maka dua-duanya tidak ada yang bagus, maupun di bagian SMPS ataupun di bagian trapo. Jadi sahabat yang menentukan mau milih yang seperti apa. Untuk di zaman sekarang ada, mau yang paling murah ada, mau yang paling mahal ada, mau yang standar aja ada, mau yang lebih bagus ada. Jadi untuk di bagian khusus di bagian penyuplai tegangan, jadi di sini menggunakan SMPS yang seperti ini. Nah, untuk SMPS seperti ini, kalau kita memaksakan karakter suara dengan karakter low, maka dia punya gulungan ini sangat panas sekali ini. Padahal di sini hanya menggunakan untuk di bagian power tipe D-nya, kelas D 900 mid hack.
Jadi di sini sudah dilengkapi dengan kapasitas-kapasitas untuk switch selektornya, bisa kita mute-kan, bisa kita low-kan. Jadi di sini dengan tipe kelas D 900. Jadi untuk menghandle atau menghidupkan barang ini aja, untuk di bagian SMPS ini, di bagian gulungan ini sudah sangat panas sekali. Dan sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat. Bang, saya merakit sebuah power menggunakan power yang bertipe D, tapi kok tidak ada mengeluarkan suara, padahal semua pemasangan itu sudah normal, tapi tidak mengeluarkan suara. Terus saya jawab, Mas, apakah Mas menggunakan di bagian protektor? Tidak, untuk sementara belum dipasang di bagian protektor, tapi langsung digunakan dari soket speaker belakang ini menuju ke bagian powernya ini tanpa menggunakan protektor, tapi tidak ada mengeluarkan suara. Nah, mudah-mudahan ini betul jawaban saya buat sahabat-sahabat. Untuk power bertipe D, saya tidak tahu juga. Khusus untuk di bagian power yang saya hadapi di sini yang kelas D900 mid high. Untuk power seperti ini, pastikan sinyal itu bekerja dulu, kita angkat volumenya. Setelah lampu display di bagian untuk LED preampnya ini, supply di bagian basis ini nyala, maka di sini sudah dilengkapi dengan lampu untuk di bagian sinyal, untuk di bagian power seperti ini. Tapi kalau tanpa ada sinyal atau volume sahabat tidak angkat, otomatis power ini belum bekerja semaksimal mungkin. Jadi kesimpulannya, sahabat coba dulu pastikan untuk menggunakan sinyal atau dipasang dulu di bagian audionya atau pengantar suara musiknya, lalu coba sahabat angkat di bagian volume, lalu sinyal itu akan masuk ke bagian kit driver ini, dia langsung menyala untuk di bagian basisnya ini. Kalau tidak ada sinyal, maka di bagian basis lampu atau lampu basisnya ini tidak akan nyala. Apalagi untuk power seperti ini, khususnya kalau tipe-tipe yang lain saya belum pernah coba, saya bahas yang tipe ini aja. Jadi kalau tipe ini sangat sederhana, tapi untuk kualitas suaranya sangat bagus sekali. Jadi di sini saya coba mempraktekkan sedikit buat sahabat-sahabat. Jadi di sini kita coba masukkan stiker listriknya, coba nyalakan. Jadi pergerakan antara saklar dengan di bagian SMPS itu ada jeda. Beda kalau kita menghidupkan trapo atau menggunakan trapo. Nah seperti ini kita nyalakan, set di sana. Oke, di sana ada lampu. Nah, kipas baru bekerja. Nah, seperti itu. Tapi di sini untuk lampu di bagian basis itu tidak nyala. Jadi bagaimana kalau mau menyalakan lampu tersebut? Jadi sahabat tinggal sentuh. Ini saya coba sentuh di bagian patansio ini. Jadi sahabat bisa lihat dia akan menyala salah satu, bukan dua-duanya, salah satu di sini. Nah, itu. Nah, sahabat bisa pastikan tuh. Dia baru ada sinyal, sama. Nah, itu. Baru ada sinyal. Kalau seperti ini, maka dia sangat berisik sekali itu. Ini bentrokan antara sinyal. Jadi ini kurang bagus kalau dia menimbulkan suara seperti ini kalau kita angkat. Nah, ini bisa merusak di bagian IC preamp. Jadi sahabat pastikan kalau power yang bertipe ini untuk di bagian lampu basisnya ini menyala dulu, baru dia mengeluarkan suara. Kalau lampu basis ini tidak menyala, walaupun semuanya sudah benar, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan suara, walaupun sahabat memasang tanpa protek. Jadi seperti ini yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya, Bang, kenapa saya merakit power kelas D, kok tidak mau keluar suara dan ada lampu di bagian PCB tapi tidak mau nyala. Jadi seperti ini, pastikan untuk di bagian lampu basis atau biasnya ini menyala dulu. Kalau tidak menyala, maka dia tidak akan bekerja semaksimal mungkin seperti yang sahabat harapkan. Jadi hanya menggunakan untuk di bagian bias ini atau basis ini 12 volt untuk di bagian tipe kelas D. Tapi kalau untuk di bagian powernya ini sangat besar sekali, tegangannya tidak masalah. Jadi di sini untuk power kelas D ini sangat mantap. Jadi dipenuhi dengan lampu-lampu. Jadi di sini lampu power bekerja. Setelah lampu protek nyala, dia akan menghidupkan lampu hijau ini. Tapi kalau lampu hijau ini mati, maka di sini ada lampu merah. Kalau lampu merah ini nyala, otomatis tegangan di sini tidak keluar untuk di bagian tegangan yang menyuplai di bagian powernya ini. Jadi kalau lampu biru itu menyala, lampu merah ini mati, maka dia bekerja semaksimal mungkin. Tapi kalau dia kelebihan beban,
maka dia akan berubah menjadi merah, sementara yang biru ini bisa mati. Sementara untuk di bagian proteknya ini menggunakan protek digital, jadi seperti itu. Jadi kebetulan power ini satu set dengan mixer asli seperti ini yang sudah saya perbaiki. Jadi buat sahabat-sahabat bisa saksikan di channelnya Dadang Ismail untuk di bagian video tentang mixer ini ada sedikit penjelasan dan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat. Jadi sahabat bisa masuk di bagian channel Dadang Ismail. Tapi untuk di Ismail Dadang saya ingin menjelaskan hanya untuk di bagian tipe kelas D. Jadi sekali lagi saya ulangi untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Bang, bagus mana antara SMPS dengan terapo Truit atau terapo Donat? Jadi untuk SMPS dan terapo itu ada nilai min plus. Demikian juga di bagian SMPS juga ada nilai min, juga ada nilai plus. Apa nilai min di bagian SMPS ini? Jadi nilai min di bagian SMPS ini pastikan untuk konsumsi tegangan listrik itu jangan sampai di bawah 200. Kalau sampai di bawah 200 maka dia di bagian transistor switchingnya ini sangat panas sekali. Kalau dipaksakan otomatis dia bisa jebol. Dan minnya untuk di bagian SMPS ini kalau tegangan di bawah 200 volt maka suara sudah loyo karena dia menurunkan tegangan, bahkan bisa goyang untuk di bagian VU-nya. Dan bisa menyebabkan kalau memang dipaksakan untuk memaksakan supaya bisa bekerja, ada dua kemungkinan. Kalau memang SMPS-nya yang bertahan lama atau SMPS-nya yang bertipe dan berkualitas bagus, itu dia tidak mudah jebol juga di bagian switching atau MOSFET di bagian switchingnya ini. Tapi di bagian suara itu sudah jauh berubah kalau sahabat geber menggunakan suara sub ataupun suara low. Tapi untuk seperti ini dominannya hanya untuk karakter low. Jangan sahabat paksakan untuk karakter sub, untuk power bertipe D seperti ini. Jadi kelebihannya seperti ini, dia mengeluarkan ampere yang sangat besar sekali walaupun menggunakan Truit seperti ini. Jadi menggunakan gulungan tidak sebanyak terapo. Ini sangat mantap sekali kalau memang sahabat dapat beli yang berkualitas bagus, bahkan bisa melebihi dari terapo kalau memang kualitasnya yang bagus. Tapi saya tidak tahu juga kualitas ini karena saya belum pernah coba, hanya sudah pernah memperbaiki khususnya di bagian power ini. Dan kelebihan untuk di bagian terapo, satu, kalau sahabat membeli terapo dengan gulungan atau lilitan yang tembaga itu tahan panas. Tapi kalau masalah tegangan turun, kalau sudah di bawah 200, nasibnya sama, juga sama-sama sember di bagian bass. Jadi tidak bisa sahabat paksakan untuk menggunakan karakter sub. Jadi sahabat harus cepat mengubah karakter antara low atau mid atau low mid. Jadi jangan dipaksakan memain karakter sub. Dua-duanya sama, demikian juga SMPS, demikian juga di bagian terapo. Tapi terapo tidak mudah panas. Walaupun dia panas untuk di bagian terapo wajar-wajar saja. Jadi tidak seperti ini. Kalau sudah panasnya berlebihan maka dia sangat mudah sekali menghancurkan di bagian FET, di bagian switchingnya ini. Tapi kalau di bagian terapo, kalau memang menggunakan gulungan tembaga itu tidak mudah terbakar. Jadi perbedaannya sama, ada nilai min plusnya masing-masing komponen. Untuk di bagian SMPS juga ada nilai minnya, di bagian terapo juga ada nilai minnya. Cuman SMPS ini sangat kuat sekali karena ampernya sangat besar sekali. Dan tegangan kalau memang kita pandai menyeting di bagian bias, untuk di bagian kanan di sini sudah dilengkapi juga untuk penyetingan, menaikkan dan menurunkan tegangan. Kalau pas dengan karakter power seperti ini, itu sahabat akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Jadi seperti itu aja penjelasan dari saya buat sahabat-sahabat. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau memang tidak tepat sasaran dengan jawaban saya. Oke buat sahabat-sahabat, semoga bisa bermanfaat.